Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya, biar kalian enggak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Dan sekarang kita akan membahas tentang flash news yang hadir dalam jagat tokusatsu. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di berita awal ini kita ada sekilas info tentang Ultraman Trigger. Memperkenalkan penerus dari Ultraman 3, Ultraman Trigger. Kengo Manaka, seorang ahli botani muda yang tinggal di Mars, secara tidak sengaja membuka segel kejahatan kuno. Monster raksasa lalu muncul dan nyawa Kengo terancam mati. Namun dia juga membangkitkan cahaya raksasa. Dan mereka tergabung untuk melawan kejahatan dan dengan demikian Ultraman Trigger lahir. Kengo Manaka seorang ahli botani dan kemudian menjadi anggota dari God Slack. Kengo bertransformasi menggunakan God Spark Lens, sebuah senjata yang dibuat ulang oleh God Slack, penerus terbaru dari keluarga Gods. Biasanya dalam mode Hypergun, tetapi saat menggunakan dan merubahnya, kemudian berubah itu menjadi Hyper Key. Itu berubah menjadi sebuah perangkat transformasi yang memungkinkan Kengo untuk berubah menjadi Ultraman Trigger. Dan Ultraman Trigger akan bisa menggunakan berbagai form dengan cara yang sama seperti layaknya Ultraman 3. Dan dilengkapi dengan Circle Arms, sebuah senjata yang juga berubah sesuai dengan bentuk trigger. Kengo Manaka akan diperankan oleh Raiga Terasaka, anggota grup idol dari Matsuri 9. Ultraman Trigger akan disutradarai oleh Koichi Sakamoto. Dan Ultraman Trigger akan tayang perdana pada tanggal 10 Juli 2021, jam 9 pagi di TV Tokyo. Di berita selanjutnya ada kabar dari aktor Tokyuger Jun Sison yang telah dirawat di sebuah rumah sakit. Menurut pernyataan resmi yang diposting di Twitternya Jun, aktor tersebut telah dirawat di rumah sakit karena myokarditis akut dan juga penyakit perikarditis. Yang keduanya mempengaruhi otot jantung dengan gejala seperti nyeri dada dan juga sesak napas, bergantung pada tingkat keparahannya. Mereka dapat menyebabkan serangan jantung yang berakibat fatal kemudian hari. Kabar ini sudah beredar sejak tanggal 27 Maret 2021 lalu, namun pernyataan resminya baru dirilis pada tanggal 13 April kemarin. Jun saat ini sedang menjalani perawatan dan akan membutuhkan waktu yang lama untuk pulih. Dalam postingannya, Jun berkata bahwa saya baru-baru ini bisa meninggalkan rumah sakit untuk sementara waktu. Saya bisa kembali ke kehidupan saya yang kemarin, dan juga saya perlahan untuk pulih. Saya menderita myokarditis akut dan juga perikarditis. Saya pikir saya baru saja masuk angin. Tetapi secara bertahap menjadi sulit untuk bernapas. Dada saya terasa lebih sakit, dan ketika saya pergi ke rumah sakit saya menderita gagal jantung. Dari sana saya melakukan berbagai tes dan menghabiskan beberapa hari berjuang di ruangan ICU untuk menjaga kondisi saya agar tidak semakin parah. Tetapi saya dapat menghindari kondisi kritis saya yang semakin memburuk itu karena berbagai perawatan yang saya jalani. Saya agak terlambat pergi untuk ke rumah sakit dan saya masih terasa merinding ketika saya memikirkan tentang apa yang akan terjadi jika saya menahannya jauh lebih lama lagi. Mari kita doakan agar kondisi Jun segera pulih 100%. Dan di berita selanjutnya ada kabar mengenai Masin Sentai Kirameja versus Ryusoulger official trailer. Channel YouTube resmi Toei telah menayangkan trailer resmi untuk Masin Sentai Kirameja versus Ryusoulger film yang menampilkan Ryusoulger Kiramai Armor. Seri versus ke-27 akan diputar. Produsernya adalah Yodona. Masin Sentai Kirameja dan juga Kishiryu Sentai Ryusoulger akan terlibat dalam pertempuran super di berbagai dunia film. Jangan lewatkan pertarungan antara pahlawan super yang unik untuk seri versus ini. Masin Sentai Kirameja versus Ryusoulger ditulis oleh Ayumi Shimo dan disutradarai oleh Koichi Sakamoto. Film ini akan tayang perdana di bioskop pada tanggal 29 April ini dan akan tayang langsung juga melalui home video pada tanggal 4 Agustus 2021 mendatang. Dan di berita selanjutnya ada berita tentang rider favorit masyarakat Jepang di tahun ini. Jejak pendapat atau voting ini dilakukan sebagai bagian dari perayaan 50 tahunnya series Kamen Rider. Dan rider favorit pertama ini langsung saja ada Kamen Rider Ouse Tajadoru Combo. Tajadoru Combo ini juga dikenal sebagai Blazing Combo, adalah sebuah kombinasi berwarna merah Ouse menggunakan kekuatan dari core medal Anko, Taka, Kujaku, dan juga Kondoru.
Motif utama combo ini adalah Phoenix, sering disebut sebagai raja burung dan merupakan campuran dari berbagai ras jenis burung. Dibandingkan dengan Tatoba combo, kekuatan meninju dan menendang dari Oz sama-sama meningkat, bersama dengan kecepatan lari yang sedikit lebih tinggi dan tinggi lompatannya sedikit berkurang. Tapi ini tidak signifikan karena Tajadoru combo ini memberikan Oz kemampuan untuk terbang jauh. Simbol elang di dahi menjadi lebih menonjol, ikon taka pada elang juga berubah dari bentuk penuh pada medali menjadi kepala yang lebih menonjol, tampak menggabungkan desain yang terpisah menjadi tampilan seperti burung. Tajadoru combo ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 6,5 ton dan tendangan sebesar 15 ton. Dan untuk voting skornya adalah 472 vote. Dan di nomor 2, Kamen Rider terfavorit ada Kamen Rider Cross Dragon. Banjo Ryuga adalah seorang mantan petarung yang berusia 23 tahun saat penayangannya Birudo. Ia sempat dipenjara karena dikira membunuh Katsuragi Takumi. Ia kemudian melarikan diri dari Faust. Ia lalu bertemu dengan Kiryu Sento dan bergabung dengannya di pihak tim Birudo sebagai Kamen Rider Cross untuk mengungkapkan misteri mengenai masa lalu mereka sendiri-sendiri. Kisah sedih Banjo Ryuga ini ketika dirinya berusia 13 tahun, orang tuanya dibunuh oleh Evolto. Meskipun Banjo tidak ingat apa-apa mengenai kematian tersebut. Dan fakta selanjutnya adalah mengenai dirinya yang merupakan bagian dari esensi Evolt itu sendiri. Dengan kekuatan pukulan sebesar 27,6 ton dan kekuatan tendangan sebesar 33,7 ton, Cross ini mengukuhkan posisinya di urutan kedua form favorit masyarakat Jepang dengan skor voting sebanyak 301 vote. Dan siap-siap untuk urutan selanjutnya. Meskipun tidak akan kami bahas selanjutnya ya, pasti panjang banget. Kita akan sebutkan urutannya saja. Di nomor 3 ada Kamen Rider Den-O Sword Form dengan skor votingnya sebanyak 231. Di nomor 4 ada Kamen Rider Double Fang Joker dengan skor votingnya sebanyak 147 vote. Di nomor 5 ada Kamen Rider Vice Axel Form dengan skor voting sebanyak 144 vote. Di nomor 6 ada Kamen Rider Vice, ada skor votingnya sebanyak 133. Di nomor 7 ada Kamen Rider Kabuto Rider Form dengan skor voting sebanyak 127. Di nomor 8 ada Kamen Rider Kuga Mighty Form dengan skor voting sebanyak 123. Dan di nomor 9 ada Kamen Rider Kuga Ultimate Form dengan skor vote sebanyak 119 vote. Di nomor 10 ada Kamen Rider Blade King Form dengan skor vote-nya sebanyak 108. Dan selanjutnya ada Honorable Mention. Di nomor 11 ada Kamen Rider Genmu Zombie Gamer Level X dengan skor votingnya ada 106. Di nomor 12 ada Kamen Rider Joker dengan skor votingnya sebanyak 105. Di nomor 13 ada Kamen Rider Knight dengan base formnya dengan skor votingnya juga sebanyak 102. Di nomor 14 ada Kamen Rider Maha dengan skor vote sebanyak 102. Di nomor 15 ada Kamen Rider Meteor dengan skor vote sebanyak 97. Di nomor 16 ada Kamen Rider Den-O Climax Form dengan skor voting sebanyak 95. Di nomor 17 ada Kamen Rider Build Cross Build Form dengan skor voting sebanyak 88. Di nomor 18 ada Kamen Rider Kalis dengan skor votingnya sebanyak 81. Di nomor 19 ada Kamen Rider Hibiki dengan skor votingnya sebanyak 78. Dan di nomor 20 ada Kamen Rider Eternal dengan Blue Flare. Skor votingnya sebanyak 77. Pokoknya terima kasih telah menonton. Mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi, jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.